Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, kali ini kita bertemu kembali untuk belajar bahasa Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah teks. Teks ini sebenarnya bertujuan untuk mengabadikan apa yang kita lihat, apa yang kita amati, agar abadi dalam sebuah tulisan yang kelak nanti ketika kita membacanya, maka kita seakan-akan benar-benar ada dalam keadaan itu. Teks ini disebut dengan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi ini bisa kita singkat dengan teks LHO. Kita singkat saja agar lebih mudah dalam menyebutnya. Teks LHO, laporan hasil observasi. Apa yang ada di dalam benak kalian ketika mendengar kata observasi? Bisa jadi observasi adalah melihat. Nah, observasi mungkinkah maknanya melihat, atau mungkin di dalam pikiran kalian ada makna lain lagi? Oke, benar sekali. Ternyata kata observasi itu bisa juga diartikan dengan kata mengamati. Yang awalnya kita hanya sebatas melihat, namun lebih dalam lagi kita akan berusaha mengamati. Lalu, untuk lebih mengetahui definisi dari teks laporan hasil observasi, silahkan perhatikan video berikut ini.
setelah kalian mengetahui apa itu definisi teks laporan hasil observasi, kalau tadi dari video tadi yang diamati objeknya yaitu harimau, yakin hanya harimau saja? Ternyata dalam kita menulis teks laporan hasil observasi ada beragam, ada banyak sekali objek yang bisa kita amati. Apa saja? Objek LHO bisa terdiri dari 3, yaitu yang pertama, fenomena alam. Nah, yang kedua yaitu tentang peristiwa budaya. Nah, yang ketiga bisa juga objek kita berupa kondisi sosial. Dari fenomena alam ini kita bisa bagi lagi menjadi beberapa objek. Contohnya fauna, kita mengamati binatang-binatang seperti tadi di video itu, atau juga bisa kita mengamati flora, tumbuhan-tumbuhan, bunga-bunga yang sangat indah, atau bisa juga kita mengamati keadaan lingkungan sekitar. Lebih umum lagi, lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar ini bisa berupa pemandangan, danau, sungai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, objek yang kedua yaitu peristiwa budaya. Apa saja contohnya dari peristiwa budaya? Bisa masuk pada bahasa. Ternyata kita bisa loh mengamati perkembangan atau penggunaan bahasa, misalnya bahasa daerah atau bahkan bisa juga bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, kita juga bisa mengamati seni. Nah, Indonesia beragam sekali seni budaya yang ada. Bisa wayang, seni rupa, seni lukis, dan lain sebagainya. Dalam peristiwa budaya, kita pun juga bisa mengamati objek adat istiadat. Adat istiadat yang mungkin bisa kita amati dan sangat menarik bisa di Bali, di Bromo, dan lain sebagainya. Selanjutnya, objek yang ketiga yaitu kondisi sosial. Dalam kondisi sosial ini sebenarnya banyak bergantung dari kepekaan kita untuk bisa mengamati lingkungan sosial kita. Bisa kita ambil topik transportasi, bisa juga kita mengambil topik hukum, atau bisa juga kita mengambil topik pendidikan. Nah, inilah objek dari laporan hasil observasi, sehingga ketika nanti akan menulis atau melaporkan laporan hasil observasi, maka tidak perlu bingung lagi mencari objek apa yang akan kita amati. Ada beragam, ada banyak objek yang bisa kita amati. Tentunya itu akan memudahkan kita dalam menulis teks LHO. Nah, kita sudah mengetahui objek apa saja yang bisa kita tulis untuk menulis teks laporan hasil observasi. Kini saatnya kita mengetahui struktur teks laporan hasil observasi. Dalam menulis teks LHO, kita ada 3 struktur yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yaitu struktur. Struktur LHO yang pertama yaitu
pernyataan umum. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Nah, ketiga struktur ini sangat mudah membedakannya. Kita bisa menyingkat struktur laporan hasil observasi ini dengan perum untuk pernyataan umum, debak untuk deskripsi bagian, dan deman untuk deskripsi manfaat. Sehingga mudah menyingkatnya yaitu dengan perum, debak, dan deman. Ini perlu kita ingat untuk menentukan nantinya bagian-bagian dari teks laporan hasil observasi. Nah, ini struktur dari teks LHO. Untuk selanjutnya, perhatikan video berikut dari penjelasan struktur LHO ini. Baik, anak-anakku, untuk struktur teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum biasanya berisi tentang informasi umum, juga berisi tentang kata-kata definisi. Apa itu kata definisi atau kata kopula? Itu nanti Ustaz akan beri contohnya. Selain itu, dalam pernyataan umum juga terdapat nama Latin atau nama lain dari objek yang sedang kita bahas. Di sini ada beberapa paragraf, ada 2 paragraf tentang hidroponik. Objek yang sedang diamati yaitu tentang hidroponik. Hidroponik adalah suatu budidaya menanam dengan memakai air tanpa memakai tanah. Hidroponik berasal dari kata Yunani, yaitu hidro yang berarti air dan ponos yang artinya daya hidroponik. Hidroponik juga dikenal sebagai soilless culture atau budidaya tanaman tanpa tanah. Jadi, hidroponik berarti budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam atau soilless. Nah, 2 paragraf ini kita akan buktikan apakah 2 paragraf ini masuk kategori dari pernyataan umum. Di sini ada ciri-cirinya, yaitu kata adalah, selain itu ada kata berasal, ada juga kata yaitu, ada kata dikenal, dan juga ada kata berarti. Nah, kata-kata inilah yang menunjukkan bahwa 2 paragraf ini masuk kategori pernyataan umum, di mana terdapat kata definisi atau kata kopula. Sampai di sini, kalian sudah memahami apa itu pernyataan umum? Nah, sangat mudah sekali. Coba sekarang dilihat lagi paragrafnya, dan di manakah temukan kata yang merupakan ciri-ciri dari pernyataan umum. Coba dilihat, amati betul-betul, baca dengan seksama. Ya, benar, kata-kata inilah yang merupakan ciri dari pernyataan umum dalam struktur teks laporan hasil percobaan. Selanjutnya, yaitu struktur yang kedua dalam teks laporan hasil percobaan, yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian biasanya menjelaskan tentang ciri fisik atau perilaku dari objek yang sedang kita amati. Bisa juga cara, bergantung dari objek yang kita amati. Selanjutnya, tempat atau habitat, tempat hidup atau habitat dari objek yang sedang kita amati.
selanjutnya sifat khusus atau hal unik dari objek yang sedang kita amati. Nah, coba kita baca bersama beberapa paragraf berikut ini. Bertanam dengan metode hidroponik perlu disiapkan pot yang ukurannya disesuaikan dengan tanaman. Kemudian, sebagai media tanam diantaranya dapat menggunakan pasir, batu apung putih, batu zeolite, pecahan batu bata, batu kali, dan kawat kasa nilon. Sedangkan tanamannya diambil tanaman yang telah tumbuh di dalam polybag dan siap di-replanting ke dalam pot. Masih bertemakan tentang hidroponik, masuk pada deskripsi bagian. Apakah kalian sudah bisa membedakannya? Di sini ada kata-kata perlu disiapkan. Perlu disiapkan berarti masuk kategori sebuah cara. Lalu ada pot, apa saja yang perlu disiapkan? Pot, media tanam, dan yang pasti tanamannya. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa ini adalah bahan-bahan untuk hidroponik. Bahan-bahan untuk hidroponik merupakan sifat khusus atau hal unik untuk penanaman dengan metode hidroponik. Nah, maka dari itu, ketiga paragraf ini masuk kategori deskripsi bagian. Mudah bukan untuk menentukannya? Deskripsi bagian pada struktur teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, apabila semua bahan sudah siap, pertama-tama ambil kawat kasa nilon, letakkan di dasar pot. Kemudian masukkan pecahan tanaman, pecahan batu bata selapis atau media lain. Kemudian tanamlah bibit dalam pot yang sudah terisi bahan sepertiga bagian dan lanjutkan penambahan media tanaman hingga 2/3 bagian pot. Langkah selanjutnya, isilah pot bertingkat tersebut dengan nutrisi yang dibutuhkan. Sedang untuk pertama kalinya, tanaman perlu pengerundungan dengan plastik transparan selama 2 minggu. Letakkan di tempat yang teduh. Ambil, masukkan, tanamlah, dan isilah. Jelas sekali, dua paragraf ini menjelaskan tentang cara penanaman hidroponik. Nah, karena cara penanaman hidroponik, maka masuk pada ciri-ciri cara. Nah, dua paragraf ini berarti masuk pada bagian struktur deskripsi bagian pada teks laporan hasil percobaan. Struktur yang ketiga pada teks laporan hasil observasi adalah deskripsi manfaat. Dalam deskripsi manfaat biasanya menjelaskan tentang manfaat dari objek yang sedang kita bahas. Namun, bagaimana jika objek yang sedang kita bahas adalah objek yang kurang baik? Contoh tentang pengangguran, PHK, dan lain sebagainya. Apakah mungkin yang kita jelaskan adalah manfaat dari pengangguran? Tentu bukan. Yang kita jelaskan adalah dampak atau akibat dari pengangguran atau PHK massal tersebut. Salah satu contoh adalah paragraf berikut ini. Beberapa keunggulan penerapan hidroponik yakni 1. Hasil dan kualitas tanaman lebih tinggi. 2. Lebih terbebas dari hama dan penyakit. 3. Penggunaan air dan pupuk lebih hemat. Solusi keterbatasan lahan dan tanah. 5. Tidak tercemar pestisida, limbah, dan kotoran. Dan yang keenam, tersedianya segar saat diperlukan. Dari paragraf ini nampak sekali manfaat dari hidroponik dibuktikan dengan kata keunggulan. Ada 6 keunggulan dari penanaman secara hidroponik. Nah, sampai di sini untuk struktur teks laporan hasil observasi ada 3, sudah bisa dipahami ya?
Selanjutnya, untuk kita review kembali struktur dari teks laporan hasil percobaan, yaitu pernyataan umum untuk yang pertama, kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Dari sini kita bisa menyingkat struktur teks laporan hasil percobaan dengan perum, debat, demam. Ingat, perum, debat, demam. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, setelah kita mempelajari tentang struktur dari teks laporan hasil observasi, kita review sedikit. Ada berapa struktur teks laporan hasil observasi? Ada 3, benar sekali, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Untuk selanjutnya, kita akan coba menentukan bagian struktur dari kutipan teks berikut ini. Selamat mencoba, dan kita akan belajar bersama-sama. Nomor 1, paus adalah satu dari sekian banyak mamalia air yang istimewa. Paus merupakan mamalia laut, bertubuh besar, cerdas, dan hidup bebas di samudra. Kira-kira paragraf ini masuk bagian mana? Pernyataan umum, deskripsi bagian, atau deskripsi manfaat? Karena di sini ada kata-kata adalah dan merupakan, maka jelas sekali pernyataan umum. Benar sekali. Nah, karena informasi di sini masih bersifat umum dan juga terdapat kopula atau kata definisi. Kita coba di paragraf yang kedua, masuk pada bagian struktur yang mana ya? Berdasarkan ada tidaknya gigi pada paus, terdiri menjadi 2 kategori, yaitu paus bergigi dan balen atau balin atau paus yang tidak bergigi. Nah, dari sini ada kata-kata terbagi. Jelas bukan bahwa pada teks ini masuk kategori deskripsi bagian. Mudah bukan? Kenapa masuk kategori deskripsi bagian? Karena merupakan menunjukkan ciri fisik atau perilaku dari hewan paus. Mudah? Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan untuk teks yang ketiga. Taman nasional memiliki beragam manfaat berupa produk jasa lingkungan seperti udara bersih dan pemandangan alam. Kedua manfaat tersebut berada pada suatu ruang dan waktu yang sama. Diperlukan suatu bentuk kebijakan yang mampu mengatur pengalokasian sumber daya alam dalam kaitannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Nah, dari sini ada kata manfaat, sehingga pada teks ini nampak sekali masuk bagian, betul sekali masuk kategori deskripsi manfaat. Selanjutnya, nomor 4. Kelelawar disebut juga sebagai hewan yang menakutkan karena selalu dihubungkan dengan mitos vampir. Bagaimana fakta sebenarnya tentang kelelawar? Hewan ini termasuk jenis mamalia, hewan beranak dan menyusui seperti anjing, kucing, sapi, dan lain-lain. Hewan menyusui ini berasal dari ordo Chiroptera. Kelelawar bukan mitos vampir ya, itu sangat jauh. Kita hanya boleh percaya pada Allah, ya. Kita lihat dari sini masuk bagian struktur apa? Pernyataan umum, deskripsi bagian, atau deskripsi manfaat. Karena ada kata disebut, ya, dia masuk kategori pernyataan umum. Dia masih bersifat umum, menjelaskan tentang kelelawar. Selanjutnya, hanya ada 3 jenis kelelawar di dunia yang menghisap darah. 3 jenis kelelawar yang hidup di bagian tengah dan selatan Amerika tersebut menggigit hewan ternak dan menghisap hanya sedikit darahnya
tanpa membahayakan nyawa. Masuk kategori apa? Karena di sini ada kata-kata 3 jenis. Mudah bukan tentunya untuk menentukan? Ya, benar sekali. Ini masuk kategori deskripsi bagian. Ya. Untuk soal yang terakhir, disiapkan baik-baik. Teks ini masuk deskripsi bagian karena menjelaskan tentang ciri fisik atau perilaku dari kelelawar. Nomor 6. Selanjutnya, baik sampah organik maupun anorganik sesungguhnya sangat bermanfaat bagi kehidupan apabila manusia dapat mengelolanya dengan baik. Nah, ada kata bermanfaat. Jelas bukan? Ini masuk kategori yang mana? Bagian yang mana? Jelas. Deskripsi manfaat. Baik anak-anakku, dari 6 soal ini Ustazah pikir sudah cukup menggambarkan begitu jelasnya struktur dari teks laporan hasil observasi. Ada 3 dan semoga bermanfaat. Nah, anak-anakku, kembali lagi kita bertemu setelah tadi kita mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Masih ingat tadi belajar apa saja? Ya, tadi kita belajar tentang definisinya. Setelah itu, tadi kita belajar apa lagi? Ya, objek yang diamati. Nah, kita juga sudah belajar tentang strukturnya. Kini ada satu materi lagi yang akan Ustazah Nova jelaskan. Kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ada 5. Yang pertama yaitu kata benda. Kata benda. Yang kedua yaitu kata kopula. Nah, kata benda dan kata kopula adalah 2 dari kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Masih ada lagi yaitu yang ketiga. Yang ketiga yaitu kata teknis. Nah, selanjutnya yang keempat. Kata pengelompokan. Yang terakhir, yang kelima, kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi adalah yakni kata keadaan. Kelima kaidah kebahasaan ini akan kita bahas lebih lanjut pada tayangan berikut ini. Kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ada 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu kita akan membahas yaitu kata benda. Kata benda seperti kita ketahui ini adalah beberapa contoh dari kata benda. Baju baru, tas besar, pena ini, kartu ini, laptopmu, dan semangatmu. Kata yang
berwarna merah ini adalah salah satu contoh dari kata benda. Kita sudah tahu bersama. Lalu sebenarnya apa kata benda itu? Kata benda cirinya dia bisa diikuti dengan kata sifat. Baju baru, tas besar, tali panjang, dan lain sebagainya. Selain itu, kata benda juga dapat diikuti kata tunjuk. Apa saja kata tunjuk? Ini, itu. Pena ini, kartu itu, meja ini, meja itu, dan lain sebagainya. Laptopmu, semangatmu. Laptop dan semangat merupakan kata benda. Maka dari itu, kata benda cirinya adalah dapat diikuti dengan kata ganti, baik kata gantimu atau kata gantiku. Ini adalah ketiga ciri dari kata benda. Mudah bukan? Nantinya kalian akan belajar menemukan kata benda yang ada pada teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kata kopula. Apakah kalian pernah mengetahui apa itu kata kopula? Ini hanya istilah saja. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan kata kopula. Apa itu kata kopula? Kita lanjutkan. Kata kopula ada beberapa macam. Kata kopula adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan pengertian atau sebuah konsep. Apa saja kata yang biasanya kita gunakan untuk menjelaskan pengertian atau sebuah konsep? Adalah merupakan, yakni, dan yaitu. Semua ini merupakan jenis-jenis dari kata kopula. Tidak asing bukan? Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu dalam teks laporan hasil observasi sering terdapat kata-kata teknis. Apa itu kata teknis? Kata teknis adalah kata yang berkaitan dengan ciri teks laporan yang bersifat ilmiah. Kata-kata ini biasanya ada pada sebuah teks laporan hasil observasi. Contoh kata-kata teknis adalah hiposit, terinduksi, tektonik, dan juga simbiosis. Kata-kata teknis ini bersifat ilmiah, ada di beberapa bidang studi yang sedang kita pelajari. Misalnya, objek dari yang kita amati pada teks laporan hasil observasi adalah tentang fauna, maka akan banyak istilah-istilah teknis tentang fauna seperti simbiosis mutualisme. Mungkin seperti itu. Bisa dipahami kata-kata teknis sehingga jika kalian mendengarkan kata teknis langsunglah ingat dengan bersifat ilmiah. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu kata pengelompokan. Ada kata-kata pengelompokan. Contohnya, apa itu kata pengelompokan? Kata yang digunakan untuk mengelompokkan sesuatu. Ini ada sebuah kalimat, perut sapi terbagi menjadi beberapa bagian, yakni ada kata-kata terbagi yang berwarna merah ini merupakan kata pengelompokan. Ada lagi yang lain? Ya kan? Sampah dapat dipilah menjadi dua kategori, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Kata dipilah dapat kita kategorikan menjadi kata pengelompokan. Sampai di sini bisa dipahami bukan? Nah, kaidah kebahasaan yang terakhir dari teks laporan hasil observasi yaitu kata keadaan. Apa itu kata keadaan? Kata keadaan adalah kata yang menyatakan atau menjelaskan suatu keadaan atau
atau situasi. Seperti contoh berikut ini dalam sebuah teks. Kucing memiliki mata atau penglihatan yang tajam yang berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Kucing dapat melihat dalam cahaya yang amat terang. Kucing mempunyai selaput pelangi atau iris membentuk celah pada mata yang akan menyempit jika terkena cahaya yang amat terang. Kata-kata yang berwarna merah memiliki amat terang, mempunyai, membentuk, dan menyempit. Ini merupakan kata keadaan yang menjelaskan tentang keadaan atau situasi dari objek yang sedang kita amati, yaitu kucing. Sampai di sini mudah bukan untuk menentukan kata keadaan dalam teks laporan hasil observasi? Kita ulangi sekali lagi. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu kata benda, kata kopula, kata teknis. Nah, sudah paham bukan? Dan kaidah kebahasaan laporan hasil observasi, kata benda, kata kopula, kata teknis, kata pengelompokan, dan kata keadaan. Untuk selanjutnya, kita akan bersama-sama mencoba mencari kaidah kebahasaan dari teks berikut ini. Nah, anak-anakku, setelah kita sama-sama belajar tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, ada berapa? Iya, betul, ada 5. Nah, kini saatnya kita untuk mencoba menemukan atau mengidentifikasi kaidah kebahasaan dari paragraf berikut ini. Lingkungan merupakan sesuatu yang ada di sekitar manusia, menopang kehidupannya, sekaligus mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam lingkungan hidup terdapat 2 ekosistem, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Apakah kalian sudah memahami teks berikut ini, nak? Nah, apakah juga kalian sudah dapat menemukan atau mengidentifikasi kaidah kebahasaan dari teks ini? Kalian sudah menemukannya? Oke, apakah kurang lebih seperti ini? That's right. Lingkungan merupakan kata benda. Merupakan, itu adalah kaidah kebahasaan kata kopulan. Terdapat adalah kata pengelompokan, dan ekosistem adalah kaidah kebahasaan kata teknis. Nah, sampai di sini mudah bukan mengidentifikasi ciri atau kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Alhamdulillah. Baik anak-anakku, tadi kita sudah coba mengupas sebuah teks, sebuah paragraf, dan kita mengupas dari kaidah kebahasaannya. Mudah bukan? Nah, nantinya kalian juga harus terbiasa untuk mencari kebahasaan pada setiap teks yang kita pelajari. Baik, hari ini alhamdulillahirrabbilalamin kita sudah banyak belajar mulai dari definisi teks LHO, objek, struktur teks LHO sampai pada kaidah kebahasaan teks LHO. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang lebih menarik masih tentang teks laporan hasil observasi. Kita akan mempersiapkan kalian untuk nantinya bisa menulis teks LHO. Dan jangan lupa kalau ada kesulitan silakan kita bisa berdiskusi di Google Classroom. Semoga bermanfaat dan terus jaga ibadah dan kesehatan kita. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء